Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Yang kita bahas pada kali ini adalah nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Konsep nilai mutlak pada bahasan matematika intinya adalah nilai yang selalu positif. Ingat, nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Definisinya bagaimana definisinya? Definisinya adalah nilai mutlak X itu sama dengan X di mana X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, negatif X di mana X kurang dari 0. Itu adalah definisinya. Sebagai contohnya adalah yang pertama, nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5, perhatikan di sini ada angka 5. Berdasarkan definisinya, jika X itu bernilai X, maka X-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Jika ada nilai mutlak 5, maka hasilnya adalah 5. Yang kedua, nilai mutlak negatif 3. Berdasarkan definisi ini, jika X kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif X. Maka pada contoh yang kedua, di sini ada nilai mutlak negatif 3. Artinya apa? Artinya adalah min kurung buka negatif 3. Berdasarkan definisi di atas, hasilnya adalah negatif kalikan negatif, hasilnya positif. Maka nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Contoh yang ketiga. Jika ada nilai mutlak 7 dikurangi nilai mutlak 3 di nilai mutlakan. Bagaimana kalau bentuknya ada nilai mutlak, di dalamnya ada nilai mutlak lagi? Untuk mengerjakan soal seperti ini, cukup kalian menghitung satu persatu. Artinya apa? Kalian menghitung nilai mutlak yang di dalam dulu. Di sini ada nilai mutlak 3. Karena di sini angkanya 3, berdasarkan definisi atas, kalau X lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah X itu sendiri. Berdasarkan definisi di atas, maka diperoleh nilai mutlak ini 7, tetap 7 dikurangi
Karena di sini nilai mutlak 3, hasilnya adalah 3. Nah, sama dengan 7 kurangi 3 berapa? Nah, hasilnya adalah nilai mutlak 4. Sama dengan, berdasar seperti ini lagi, jika ada nilai mutlak 3, hasilnya adalah 3. Begitu pula kalau nilai mutlak 4, maka hasilnya adalah 4. Nah, itu untuk contoh nomor 3. Sekarang dilanjutkan. Nomor 4. Nah, contoh nomor 4. Jika ada nilai mutlak negatif 8 ditambah nilai mutlak 5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama halnya nomor 3. Kalian cukup menghitung atau menyederhanakan nilai mutlak yang berada di dalam terlebih dahulu. Nah, kalian harus mengartikan nilai mutlak negatif 8 hasilnya berapa. Itu sama persis jika kalian melihat contoh nomor 2. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 diperoleh nilai mutlak negatif 3, itu hasilnya negatif kali negatif 3, hasilnya adalah 3. Begitu pula kalau ada nilai mutlak negatif 8, maka hasilnya berapa? Nah, karena sudah seperti nomor 2, maka jika ada negatif, cukup hilangkan saja negatifnya. Hasilnya adalah 8 ditambah nilai mutlak 5, hasilnya berapa? Nilai mutlak 5 hasilnya adalah 5. Nah, cukup kalian jumlahkan yang ada di dalam nilai mutlak. Hasilnya adalah 8 tambah 5. Ketemunya 13. Nah, karena di dalam nilai mutlak ini bernilai positif, maka caranya cukup menghilangkan nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak 13 adalah 13. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk menghitung nilai mutlak. Ini adalah cara yang paling sederhana sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita membahas yang kedua, yaitu fungsi nilai mutlak. Apa itu fungsi nilai mutlak? Nah, nilai mutlak yang berada pada fungsi f(x). Yang kita bahas adalah berupa fungsi linier, yaitu bentuk umumnya adalah f(x), atau bisa kita tulis dengan y, itu sama dengan nilai mutlak ax plus atau minus b. Nah, dengan a tidak boleh 0. A dan b adalah anggota bilangan real. X-nya variabel. Nah, saya ulang kembali, yang dibahas untuk fungsi nilai mutlak itu adalah berupa fungsi linier yang berada pada nilai mutlak. Nah, ini adalah bentuk umumnya ax plus minus b dengan, ya ini ada syaratnya, a-nya tidak boleh 0, b
B boleh 0 nggak? Boleh. A dan B adalah konstanta, yaitu bilangan anggota bilangan real. Berapapun A dan B-nya boleh. Yang penting nilai A-nya ini tidak boleh 0. Nah, contohnya adalah, nah ini contoh nomor 1. Fx sama dengan nilai mutlak X negatif 5. Tentukan F5. Tentukan F5. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah variabel X ini cukup diganti dengan angka 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Ini diganti 5 dikurangi, ini 5 tetap sama dengan 5 kurangi 5 hasilnya 0. Nah, nilai mutlak 0 adalah 0. Nah, inilah hasil dari fungsi nilai mutlak X min 5 untuk X sama dengan 5. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Fx sama dengan, nah, misal saja X ditambah 6. Contohnya adalah Fx sama dengan nilai mutlak X ditambah 6. Tentukan nilai dari F negatif 7 dikurangi F berapa? Misal saja 3. Nah, jika kalian disuruh menghitung fungsi Fx sama dengan nilai mutlak X plus 6 untuk F negatif 7 dikurangi F untuk X-nya sama dengan 3. Kalian hitung satu per satu. Bagaimana caranya? Nah, kita sesuaikan dulu dengan fungsinya. Fungsinya apa di situ? Fungsinya adalah X plus 6. X-nya cukup diganti dengan negatif 7 sesuai dengan yang diinginkan. Dikurangi nilai mutlak. Nah, ini karena di sini F3, maka X-nya diganti dengan 3. 3 tambah 6 sesuai dengan fungsinya. Nah, kita hitung satu per satu. Nilai mutlak negatif 7 tambah 6. Nah, cukup kalian hitung saja. Negatif 7 tambah 6 berapa? Nah, hasilnya adalah negatif 1. Dikurangi 3 tambah 6 hasilnya nilai mutlak 9. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menghilangkan nilai mutlak berdasarkan definisi seperti yang tadi. Nilai mutlak negatif 1 hasilnya adalah 1 dikurangi nilai mutlak 9 adalah 9. Hasil terakhirnya adalah 1 kurangi 9. Hasilnya negatif 8. Materi kita lanjutkan lagi. Nah, yang ketiga kita membahas tentang grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di situ nilai mutlak saya tulis NM. Bagaimana cara kita menggambar atau grafik fungsi nilai mutlak? Nah, sebelum kita menggambar grafik, alangkah baiknya kalian harus bisa
mengartikan atau membuat fungsi mutlak yang mutlaknya dihilangkan terlebih dahulu. Artinya apa? Kalian harus membuat sesuai dengan definisi fungsi nilai mutlak. Contohnya seperti ini. Jika ada fx sama dengan nilai mutlak x plus 2. Apa artinya? Nah, kalian harus bisa mengartikan dulu sebelum membuat grafik. Artinya apa? Artinya kalian membuat fungsi ini sesuai dengan definisi dari nilai mutlak. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah langkah yang pertama, kalian harus mencari atau menentukan nilai pembuat 0. Harus. Yang pertama, menentukan adalah menentukan pembuat 0. Bagaimana caranya? Caranya mudah saja. Cukup kalian menulis fungsi di dalam nilai mutlak x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan berapa? Nah, 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, ini adalah nilai x sama dengan negatif 2 itu adalah pembuat 0 dari fungsi nilai mutlak x plus 2. Langkah berikutnya, kalian cukup membuat definisinya berdasarkan definisi nilai mutlak. Apa hasilnya? Hasilnya adalah dirinya sendiri. Caranya kalian menghilangkan nilai mutlaknya, yaitu x plus 2. Syaratnya apa? Syaratnya adalah x lebih dari sama dengan, nah, pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah negatif 2. Jika nilai mutlaknya dihilangkan, maka tandanya di sini lebih dari sama dengan 0. Definisi yang kedua, untuk menghilangkan nilai mutlaknya ini, kalian cukup mengkalikan dengan negatif. Artinya apa? Negatif kali x plus 2. Nah, syaratnya apa? Jika ada negatif, maka syaratnya x kurang dari. Nah, pembuat nolnya adalah negatif 2. Jadi cukup ditulis x kurang dari negatif 2. Ini kalau mau disederhanakan lagi, berubah jadi min kali x. Hasilnya min x, min kali 2 hasilnya negatif 2. Nah, jadi x kurang dari negatif 2. Inilah cara mengartikan fungsi dari nilai mutlak x plus 2. Maksudnya, bagaimana kalau kita menghilangkan nilai mutlak ini berdasarkan definisi. Inilah fungsi yang terbentuk. Contoh yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Contoh yang kedua, jika ada fx sama dengan nilai mutlak x min 3. Nah, tadi plus, sekarang min. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Nah, caranya sama seperti yang tadi.
kalian cukup menulis yang di dalam nilai mutlak, yaitu berapa? X min 3 sama dengan 0, artinya adalah X sama dengan 3. Ini adalah nilai pembuat 0 dari fungsi nilai mutlak X min 3. Artinya apa? Nah, artinya adalah Fx sama dengan, kalau kita menghilangkan nilai mutlaknya, nah yang pertama adalah positifnya dulu. X min 3, syaratnya apa? Syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 3. Inilah definisi yang pertama. Definisi yang kedua, Fx sama dengan negatif kali. Nah, untuk menghilangkan nilai mutlak, yang pertama positifnya, yang kedua negatifnya. Sama caranya. Nah, ini adalah fungsinya. Syaratnya apa? X kurang dari 3. 3 ini diperoleh dari nilai pembuat nolnya. Jadi kita kalau mau menyederhanakan, min kali X hasilnya adalah min X, min kali min hasilnya positif 3. Jadi X syaratnya adalah X kurang dari 3. Itu adalah contoh-contoh, ini hanya 2 saja. Contoh-contoh mengartikan nilai mutlak. Nah, contoh untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, contohnya adalah Fx sama dengan nilai mutlak X min 4. Bagaimana cara menggambar fungsi nilai mutlak X min 4? Cara menggambarnya adalah, langkah yang pertama, kalian mencari pembuat 0. Carilah pembuat 0. Seperti tadi, fungsinya adalah X min 4. Nah, sama dengan 0. Nah, kalian hitung. Hasilnya adalah X sama dengan 4. Nilai X sama dengan 4 ini nanti pada grafik itu sebagai pembatas. Nah, nanti kita tunjukkan pada grafiknya. Langkah berikutnya yaitu kalian harus bisa mengartikan fungsi Fx nilai mutlak X min 4 tanpa ada tanda nilai mutlaknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seperti yang sudah dicontohkan tadi. Maka hasilnya Fx yang pertama, yang A, Fx sama dengan, nah, cukup dihilangkan tanda mutlaknya. Nanti ada 2 macam, yaitu positif dan negatif. Yang pertama positifnya dulu. Artinya apa positifnya itu? Cukup hilangkan tanda mutlak, yaitu X min 4. Batasnya mana? Batasnya X lebih dari sama dengan, nah, pembuat nolnya berapa? 4 ditulis. Nah, yang kedua, yang B maksudnya, Fx sama dengan, nah, caranya untuk menghilangkan nilai mutlak yang kedua yaitu dikalikan dengan negatif. Hasilnya adalah negatif kali X min 4. Ketemunya
negatif kali X hasilnya negatif X, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, batasnya berapa? Batasnya adalah X kurang dari 4. Nah, sesuai dengan pembuat nolnya ini. Jadi nanti untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, nanti yang ditekankan ada dua macam, yaitu gambarlah fungsi ini A dan fungsi B. Nah, yang perlu diingat, nah ini adalah batasnya. Jika X lebih dari sama dengan 4, maka kalian gunakan fungsi X-4. Tetapi kalau X-nya kurang dari 4, maka gunakanlah fungsi min X tambah 4. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, ini lihat. Nah, geser dulu. Langkah yang pertama, buatlah diagram koordinat. Nah, kalian tentukan titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini contohnya sampai 8 saja. Nah, tadi sudah didefinisikan untuk X lebih dari 4. Contoh lebih dari 4 itu berapa? Nah, nanti X-nya 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau kurang dari 4, maka ya kurang dari 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, yang pertama, kalian lihat nilai pembuat nolnya dulu. Nilai pembuat nolnya tadi berapa? Nah, ini lihat. Nilai pembuat nolnya adalah 4. Nah, kalian tulis di diagram koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y. X sama dengan 4. Nah, di mana? Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah titiknya. Nilai pembuat 0, jadi nanti titiknya berada di X, yaitu di 4. Karena fungsinya adalah nilai mutlak X min 4. Langkah berikutnya bagaimana? Hitung. Nah, yang pertama, lebih dari sama dengan 4. Contohnya berapa? Contohnya adalah 5. Nah, kalian lihat fungsinya. X min 4. 5 kurangi 4 hasilnya 1. Nah, kalian gambar pada koordinat. Nah, X-nya 5, Y-nya 1. Nah, inilah ketemunya titiknya. Langkah berikutnya, lebih dari 4. Nah, karena 5 sudah, sekarang contohnya 6. 6 kurangi 4 berapa? 2. Nah, kalian gambar pada koordinat kartesius. Ini 6, 2. Nah, ini 1, ini 2. Nah, ketemunya di mana? Perpotongannya. Nah, inilah. Jadi 6,2. Kalau 7 berapa? Nah, mesti hasilnya adalah 3. Nah, ini 3 seret. Nah, terus bagaimana kalau X-nya yang kurang dari 4? Nah, ini
X kurang dari 4. Hati-hati, fungsinya beda dengan atas. Fungsinya adalah negatif X tambah 4. Kurang dari 4, contohnya berapa? Nah, contohnya adalah 3. 3. Nah, kalian hitung. Negatif 3 tambah 4 hasilnya berapa? Negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Jadi 3,1. Nah, ini ketemunya. Contoh lagi, yang kurang dari 4, 2. Kalian sesuaikan dengan fungsinya. Negatif 2 tambah 4. Negatif 2 tambah 4 berapa? Hasilnya 2. Jadi titiknya adalah 2,2. Nah, lanjut lagi. Kurang dari 4 contohnya 1. Balik lagi ke fungsinya. Negatif 1 tambah 4 ketemunya berapa? Nah, negatif 1 tambah 4 hasilnya adalah 3. Jadi pada koordinat kartesius 1,3. Nah, ini ketemunya. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, grafiknya adalah seperti ini. Nah, kalau yang ini. Nah, nanti gambarnya adalah seperti menyerupai huruf V. Selalu seperti itu, menyerupai huruf V. Nah, karena ini gambarnya tidak pakai penggaris, ya bengkang-bengkong. Nanti kalau kalian membuat grafik harus menggunakan penggaris supaya tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh menggambar grafik nilai mot